Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Sofi Hairunisa, dan teman saya, Rizal Hidayat Astari. Nah, di samping ini ada gambaran umum, dasar, dan prinsip pengawasan bank. Pertama dari pemerintahan terlebih dahulu, dan lalu ada di lokasi. Lokasi yaitu bank sentral dan juga lembaga independen. Ini sejajar dengan otoritas pengawasan bank dan turun lagi yaitu ke sistem perbankan itu sendiri. Nah, mengapa dari pemerintahan tidak langsung turun ke sistem perbankan? Karena ada alasannya, yaitu pertama, melindungi dan memberikan kepuasan kepada nasabah bank agar nasabah bank percaya kepada bank ini karena telah diawasi oleh otoritas pengawas bank. Kedua, memperbaiki kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Dan yang ketiga adalah meminimalisirkan risiko krisis perbankan. Otoritas pengawasan bank biasanya dilakukan oleh bank sentral negara bersangkutan. Fungsi bank sentral itu sendiri adalah menjaga kestabilan moneter. Tolak ukurnya adalah kestabilan nilai mata uang negara yang bersangkutan dengan kestabilan harga nilai tukar pengendalian inflasi, serta bank sentral juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Karena fungsi pengawasan bank ditempatkan di bank sentral, maka fungsi pokok bank sentral yaitu pertama, menjaga kestabilan moneter, kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, ketiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Baiklah, itu tadi gambaran umum, dasar, dan prinsip pengawasan bank. Selanjutnya akan lanjut tentang OJK. Nah, apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan yang biasa juga disingkat dengan OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang diawasi pun beragam, mulai dari perbankan dan juga pasar modal. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan berjalan dengan teratur, adil, transparan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Biasanya, lembaga keuangan yang sudah dinaungi oleh OJK memiliki kredibilitas yang tinggi, serta dapat dipercaya dan juga aman. Nah, tugas dari OJK ini apa sih? Sebenarnya, pada awalnya itu, tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal diamanatkan kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun, pada tanggal 31 Desember 2012, tugas tersebut resmi dialihkan kepada OJK. Pengawasan di sektor perbankan juga sama. Tugas tersebut beralih pada OJK pada tahun 2013. Demikian, tugas OJK adalah mengawasi dan mengatur industri perbankan, non-bank, serta pasar modal. Ada beberapa tugas OJK di dalam sektor perbankan, yaitu menyusun ketentuan dan sistem pengawasan bank. Kedua, melakukan penegakan hukum melalui peraturan yang ada di dalam bidang perbankan. Ketiga, bertugas untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan bank. Keempat, melakukan pengaturan industri perbankan maupun bank. Dan kelima, mengembangkan pengawasan perbankan. Sementara itu, ada juga tugas OJK secara rinci pada sektor industri keuangan non-bank atau yang biasa disingkat dengan IKNB, yaitu pertama, melaksanakan kebijakan IKNB sesuai dengan perundang-undangannya. Kedua, memberikan evaluasi dan teknis pada bidang IKNB. Ketiga, melakukan perumusan norma, prosedur, standar, dan kriteria di sektor IKNB. Keempat, menyusun peraturan pada bidang IKNB. Kelima, melakukan protokol manajemen pada krisis IKNB. Tidak hanya dalam IKNB dan juga perbankan saja, tugas secara rinci OJK pada sektor pasar modal pun ada. Yang pertama, melaksanakan protokol manajemen dalam krisis pasar modal. Kedua, merumuskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan investasi, lembaga efek, transaksi, dan tata kelola emiten maupun perusahaan publik. Ketiga, menganalisis pengawasan dan pengembangan pasar modal. Keempat, menetapkan ketentuan akuntansi sektor pasar modal. Kelima, melakukan pengawasan dan pembinaan pada pihak yang sudah memperoleh persetujuan izin usaha dan pendaftaran OJK. Di dalam OJK sendiri terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh OJK sendiri. Yang pertama, ada asas independensi. Asas ini memperlihatkan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK. Keputusan OJK diambil secara independen atau secara sendiri dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Di bawah negara hukum, OJK jelas mengutamakan landasan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Dalam artian, tidak ada yang ditutupi dari OJK kepada masyarakat umum. Namun, OJK tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima, ada asas profesionalitas. Tidak diragukan lagi, OJK tentu profesional dalam segala segi apapun. OJK mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada asas integritas. OJK adalah lembaga dengan integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, ada asas akuntabilitas. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang selalu transparan terhadap kebijakan yang dilakukan. Itu tadi tentang OJK, selanjutnya tentang Bank Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Ini semua berawal dari babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Jadi tidak mendengarkan atau tersangkut dengan pihak luar, benar-benar independen. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlakukan agar Bank Indonesia dapat melakukan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Jadi mutlak ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sehingga dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Ya. Kemudian visi dan misi dari Bank Indonesia, yaitu visinya menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Kemudian misinya yaitu pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Turut membangun ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis. Itu tadi poin 3. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang ke-6, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang ke-7, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguasaan organisasi sumber daya manusia
tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Tugas dan tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk Sophie, rekan saya yang telah menjelaskan 2 poin sebelumnya, yakni tentang prinsip pengawasan bank dan otoritas jasa keuangan, dan yang poin ketiga, poin terakhir tentang Bank Indonesia yang baru saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.